Selamat malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, saudaraku, tidak jarang untuk mendapatkan karya dan jawaban Tuhan. Kita harus menanti. Dan mari saudaraku, di saat kita harus menanti, mari kita nantikan karya, jawaban, dan pertolongan Tuhan itu dengan penuh kesabaran. Tuhan, biarlah malam hari ini kami mampu mengerti dan menemukan kehendak Tuhan melalui ayat yang kami baca, sehingga kami mampu mempunyai kesabaran untuk menanti jawaban dan pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 5 ayat 30. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat itu anak Yairus mengalami sakit yang keras. Dan ia mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Dengan menghilangkan gengsi, ia memberanikan diri untuk datang menemui Tuhan Yesus. Bahkan ia sujud di hadapan Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan Yesus berkenan datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya. Karena ia yakin ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan berkarya, anaknya akan sembuh. Ternyata saudaraku, Tuhan Yesus bersedia datang ke rumah Yairus. Tentu Yairus merasakan sukacita dan ia ingin segera melihat karya Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi saudaraku, di tengah jalan ada seorang perempuan yang sakit pendarahan menyentuh jubah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus merasa bahwa ada kuasa yang menyembuhkan perempuan itu keluar dari dirinya. Dan Tuhan Yesus berhenti, ia bertanya kepada banyak orang, siapakah yang untuk aku? Dan ia bercakap-cakap dengan perempuan itu. Dan ketika ia bercakap-cakap, ada orang atau pegawai Yairus yang datang, yang mengatakan bahwa anaknya sudah mati. Saudaraku, tetapi Yairus tetap yakin, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan, bahkan mampu menghidupkan anaknya yang sudah mati itu. Ia tetap sabar menanti karya Tuhan Yesus demi kesembuhan, demi kebaikan anaknya. Dan setelah cukup Tuhan bercakap-cakap dengan perempuan itu, lalu ia melanjutkan perjalanannya dan sampailah ia ke rumah Yairus. Dan di sana, saudaraku, Tuhan Yesus benar-benar berkarya dan anak Yairus yang sudah mati itu disembuhkan, dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Sukacita yang luar biasa dialami oleh Yairus karena ia dengan sabar, dengan setia menanti saat Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya dari sakit atau menghidupkan anaknya dari kematian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita. Ketika kita harus menanti pertolongan karya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, janganlah kita mengeluh, janganlah kita mudah berhenti melangkah, tetapi mari kita terus melangkah dan sabar menanti karya Tuhan Yesus untuk menolong kita. Sehingga ketika saatnya tiba, saudaraku, kita akan mengalami sukacita yang luar biasa karena Tuhan Yesus benar-benar menolong dan berkarya untuk kebaikan kita. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan, malam hari ini kami sungguh menantikan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Buat kami sabar, buat kami setia ya Tuhan,
agar kami sungguh-sungguh mengalami pertolongan-Mu itu dengan luar biasa. Kami menyerahkan kehidupan kami sekeluarga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, agar kerukunan, berkat, kecukupan kami rasakan. Kami juga berdoa bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan mereka. Kami juga berdoa bagi yang bergumul, biarlah Tuhan hadir mendampingi mereka, sehingga mereka mampu dengan sabar tetap menjalani penderitaan, sakit penyakit, pergumulannya dengan baik, sampai mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sabarlah menanti jawaban, pertolongan, dan karya Tuhan Yesus sampai kita benar-benar mengalaminya. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.